Halo semua, kembali lagi bersama Jedem Toys, dan kali ini kita akan unboxing sebuah drone terbaru di mana harganya lebih murah dari drone DJI Mini 3 Pro, akan tapi untuk spesifikasinya lebih tinggi dari DJI Mini 3 Pro. Drone apakah ini? Oke, mari kita unboxing bersama-sama ya. Jadi drone ini baru datang, langsung kita unboxing. Jadi ini drone ini saya beli sendiri ya. Saya beli sendiri. Habis menjual DJI Mini 3, langsung saya beli ini. Dan sebelumnya beli Hubsan Black Hawk 2 dulu untuk pengetesan. Kemudian baru membeli drone ini. Jadi drone apakah ini? Oke, mari kita unboxing. Wow, ini terbalik nggak apa-apa. Ya, kita buka. Wah, kok sudah terbuka ya? Waduh. Kenapa sudah terbuka? Jadi mungkin ini sepertinya dibuka sama orang bea cukai ya. Wah, sangat disayangkan. Ya, di sini ada baterainya. Oke, jadi ini adalah drone Hubsan Ace Pro ya. Drone Hubsan Ace Pro Refine. Bisa kan lihat ada tulisan Refine-nya. Jadi bukan Hubsan Ace Pro saja, tapi Hubsan Ace Pro Refine. Di mana untuk Hubsan Ace Pro Refine ini lebih tinggi speknya dibandingkan dengan yang versi Hubsan Ace Pro saja. Oke baik, jadi sebelum kita unboxing bersama-sama, mengapa saya memutuskan untuk membeli Hubsan Ace Pro Refine ini? Jadi Hubsan Ace Pro Refine ini merupakan drone yang harganya di bawah DJI Mini 3 Pro, tapi spesifikasinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan DJI Mini 3 Pro. Jadi ada beberapa spesifikasi yang lebih bagus dibandingkan dengan DJI Mini 3 Pro. Oke, jadi di sini bisa kita lihat di perbandingan antara Hubsan Ace Pro Refine dengan DJI Mini 3 Pro. Kita lihat dari kameranya ya. Jadi dari segi kameranya ini sama ya, sama dengan DJI Mini 3 Pro di mana sensornya menggunakan sensor 1/1,3 inch. Kemudian pixelnya juga sama-sama sudah menggunakan 48 megapiksel. Akan tapi untuk perbedaan di kameranya, untuk di Hubsan Ace Pro Refine ini, untuk max video bitrate-nya itu sampai dengan 200 Mbps, sedangkan di DJI Mini 3 Pro hanya di maksimal 150 Mbps. Kemudian lanjut di speknya, dan ini yang paling membuat saya memilih Hubsan Ace Pro Refine ya dibandingkan dengan DJI Mini 3 Pro ataupun drone-drone lainnya yang sekelasnya, di mana untuk drone Hubsan Ace Pro Refine ini untuk jarak maksimalnya itu bisa sampai dengan 15 km. Wow. Oke, nanti akan kita buktikan. Sedangkan DJI Mini 3 Pro itu diklaim 12 km. Tapi kenyataannya saya coba menggunakan baterai standarnya itu hanya 5 km. Karena memang baterainya yang tidak kuat ya, ataupun tidak cukup. Kemudian untuk maksimum ketinggiannya, untuk Hubsan Ace Pro Refine ini bisa sampai dengan 5 km. Sedangkan di DJI Mini 3 Pro ini hanya maksimal 4 km. Mungkin ada yang bertanya, kan aturan terbang itu maksimal hanya 120 meter loh. Ini kenapa bisa 5 km? Oke, baik. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi misalkan ini datar ya. Nah, kemudian pada saat kita naik ataupun pergi ke pegunungan, pastinya untuk ketinggian yang digunakan adalah bukan ketinggian dari sea levelnya tadi di sini. Tapi ketinggian yang digunakan adalah ketinggian dari bawahnya. Jadi misalkan gunung ini tingginya sampai dengan 5 km misalkan ya. Jadi pada saat kita terbang, kita juga bisa menyesuaikan ketinggian dari gunung tersebut ya. Sehingga apa? Sehingga apabila kita menggunakan Hubsan Ace Pro Refine ini, bisa kita sanggup sampai dengan ketinggian 5 km. Sehingga untuk Hubsan Ace Pro Refine ini bisa digunakan untuk terbang di pegunungan ataupun muncak gunung. Kemudian lanjut kelebihan dari Hubsan Ace Pro ini, di mana untuk built-in memorinya, untuk Hubsan Ace Pro Refine ini, ada memori internal sampai dengan 64 GB ya. Itu dikatakan, nanti akan kita cek apakah benar, sedangkan di DJI Mini 3 Pro ini hanya 1,2 GB, jadi jauh sekali ya memori internalnya. Kemudian untuk durasi terbangnya, untuk Hubsan Ace Pro Refine ini dengan baterai standar, itu diklaim bisa sampai dengan 37 menit. Sedangkan untuk DJI Mini 3 Pro itu hanya bisa 30 menit. Akan tapi pada saat saya tes secara hovering, untuk durasinya mungkin sekitar 26 sampai 28 menitan ya.
itu masih kurang dari 30 menit. Sedangkan dengan menggunakan baterai plus untuk Hubsan Ace Pro Refine ini diklaim bisa sampai dengan 45 menit, sedangkan untuk DJI Mini 3 Pro itu diklaim bisa sampai hanya 40 menit. Dan ini sudah ada yang mereview di mana untuk terbangnya memang maksimal sekitar 40 menitan. Kemudian untuk wind resistance-nya untuk di Hubsan Ace Pro ini kuat sampai dengan level 7 ya. Sedangkan untuk DJI Mini 3 Pro ini karena ukurannya kecil, sehingga untuk wind resistance-nya ataupun kekuatan anginnya itu hanya di level 5 saja. Kemudian kita lanjut lihat di bagian fiturnya, di mana di drone Hubsan Ace Pro Refine ini sudah juga dibekali obstacle avoidance, depan, belakang, dan bawah. Sama juga halnya dengan di DJI Mini 3 Pro ini, sudah dibekali obstacle avoidance, depan, belakang, dan bawah juga. Kemudian kelebihan lainnya dari Hubsan Ace Pro Refine ini dibandingkan dengan DJI Mini 3, untuk di Hubsan Ace Pro Refine ini sudah dibekali fitur night mode ya, seperti di DJI Mavic 3. Sedangkan di DJI Mini 3 Pro itu tidak ada night mode-nya. Kemudian untuk charging hub-nya untuk Hubsan Ace Pro Refine ini bisa untuk 4 baterai, sedangkan untuk di DJI Mini 3 Pro hanya bisa 3 baterai. Kemudian untuk harganya sendiri, untuk harga dari Hubsan Ace Pro Refine ini lebih murah ya, sekitar 2 jutaan dibandingkan dengan DJI Mini 3. Di mana yang versi standarnya untuk Hubsan Ace Pro ini sekitar harga 10 jutaan. Untuk railnya sebenarnya di Cina harganya 8 jutaan ya, 8 jutaan, akan tapi kita hitung pajak dan pengirimannya mungkin jadi sekitar 10 jutaan. Sedangkan untuk DJI Mini 3 Pro itu sekitar 12 jutaan. Dan untuk versi 2 baterai dan tasnya, Hubsan Ace Pro Refine ini harganya sekitar 11 jutaan. Dan yang versi kombonya, di mana versi combo ini ada tambahan 1 buah baterai ya, jadi total 3 baterai dan tas. Untuk harganya sekitar 12-13 jutaan ya, sudah dihitung pajak dan biaya pengiriman. Sedangkan untuk DJI Mini 3 Pro harganya kalau ditotal dengan kombonya sekitar 14 jutaan. Jadi itulah alasan mengapa saya menjual DJI Mini 3 saya, kemudian saya beralih dan membeli Hubsan Ace Pro Refine. Oke, langsung saja kita unboxing sekarang Hubsan Ace Pro Refine. Apa saja yang didapatkan? Sangat disayangkan ya, sudah di unboxing sebelumnya, nggak apa-apa. Oke, kita ambil dulu. Ya, dan ini sudah mendapatkan tas ya. Jadi paket penjualannya saya beli yang paket combo 3 baterai. Sekarang kita buka saja. Apa saja isinya? Ya. Wow, jadi ini dia untuk buku panduannya Hubsan Ace Pro Refine. Ini dia drone-nya ya. Jadi seperti ini, kita keluarkan dulu apa saja dalam paket penjualannya. Oke, jadi ini adapter chargernya. Jadi di sini ada diberikan obeng juga, kemudian diberikan kabel charger tipe micro USB. Di sini ada kabel juga, ada dapat 2 kabel ya, yang tipe micro USB. Joysticknya, dan ini adalah lem ya. Kemudian lanjut, ini baterainya ya. Jadi untuk baterai dari Hubsan Ace Pro Refine ini, untuk baterai standarnya yaitu 3200 mAh 14,4 volt. Wow, lumayan ya. Jadi ini dia charging hub-nya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, charging hub-nya ini bisa mengecas 4 buah baterai. Jadi sudah diberikan juga 3 buah jenis kabel untuk remote control ke HP. Jadi ada untuk tipe iPhone, kemudian tipe C, dan micro USB. Jadi sudah lengkap ya, 3 buah. Kemudian sudah diberikan juga propeller cadangan, 2 set ya. Jadi ini dia untuk remote control dari Hubsan Ace Pro Refine. Jadi ada LCD-nya ya. Kemudian yang terakhir, karena saya membeli yang versi 3 baterai, ada tambahan 1 buah baterai lagi, di mana baterainya ini baterai versi long endurance atau versi plusnya. Ya, kita langsung saja unboxing. Oke, jadi baterainya warna putih ya. Baterainya warna putih dan terlihat lebih gemuk. Dibandingkan dengan yang versi standarnya. Jadi baterai yang versi plus ini 5000 mAh ya. 5000 mAh 14,4 volt. Sedangkan yang versi standar 3200 mAh. Oke, baik, sekarang kita akan melihat drone-nya. Ini masih segel. Kita buka saja segelnya ya. Oke, mantap. Kita langsung unfold. Jadi untuk bodinya mirip ya dengan Hubsan Black Hawk 2. Ya. Oke, jadi seperti ini. Kita langsung buka untuk cover gimbalnya. Untuk gimbalnya ini sudah 3 aksis ya tentunya ya. 3 aksis, 1,
2, dan 3. 3 aksis. Kemudian di bagian depannya bisa kalian lihat di sini ada sensor anti nabraknya. Kemudian ini ada kakinya sama ya seperti Hubsan Black Hawk 2. Kemudian di bagian belakangnya sudah ada sensor juga anti nabraknya. Ada sensor optical flow, kemudian di sini ada lampunya juga ya. Di sini juga sudah ada kipasnya ya. Jadi untuk tampilan dari Hubsan Ace Pro ini keren juga ya. Dimana untuk bahannya ini seperti bahan karbon ya dibuat modelnya. Jadi keren. Baik, lanjut kita lihat di remote controlnya. Untuk remote controlnya sendiri, bahannya juga keren ya, sama. Jadi dibuat seperti bahan karbon. Kemudian kita lihat bagian bawahnya. Di sini bisa kita ambil untuk joysticknya di bagian bawahnya. Ya, kemudian kita lihat di bagian antenanya pastinya sudah antena real ya. Oke, ini tempat HP-nya. Kemudian untuk tombol-tombolnya juga minimalis banget ya. Jadi di sini ada tombol power, di sini ada tombol return to home, ini ada speed kayaknya ya. Kemudian di bagian atasnya ada tombol foto dan video, kemudian ini ada tombol VN, mungkin bisa untuk pengaturan fitur-fiturnya, dan ini untuk trigger naik turun kameranya. Baterai dari remote controlnya ini 4400 mAh. 3,6 volt. Jadi lumayan cukup besar ya untuk baterainya. Sebelumnya kita harus mendownload dulu aplikasinya ya. Namanya aplikasi Hubsan 2. Di mana Hubsan 2 ini kita harus register dulu ya. Setelah register nanti ada info ke email kita dan baru setelah itu baru kita bisa masuk ataupun login ya seperti ini. Oke, langsung sekarang kita akan coba nyalakan drone Hubsan Ace Pro Refine ini. Kita nyalakan. 1, 2, tekan tahan. Oke. Wow. Mantap. Kemudian lanjut kita nyalakan remote-nya. Ya. Kemudian kita pasang kabelnya ya. Kabel ke remote-nya kita pasang dan kabel ke HP juga kita pasang. Ya. Oke. Kita klik OK. Klik OK. Kita tunggu. Oke, jadi harus diaktifasi dulu. Ini karena baru, kita aktivasi dulu, next. Oke, kita pakai email Gemon saya, activation. Go to setting, apa ini? Setting apakah ini? Buat semuanya kita izinkan ya. Izinkan saat aplikasi digunakan. Kemudian izin-izin kita berikan semuanya. Oke, sudah. Kita back lagi. Oke, kita klik activation. Baik, jadi the aircraft has been activated successfully. Oke. Yes, jadi di sini ada Hubsan Care Refresh Accident Warranty Plan. Jadi kita harus membeli lagi, don't buy yet dulu. Oke, sudah into flight. Tapi untuk kameranya tidak muncul. Apakah kita harus menyalakan sama seperti di ini di Hubsan Black Hawk 2, kita harus nyalakan low latency mode. Oke. Jadi setelah itu kita keluar. Ya, oke. Akhirnya baru muncul ya. Baik, pertama kita lihat dulu untuk di bagian kameranya. Di sini kita lihat ada auto dan manual. Di manualnya sendiri ISO-nya bisa sampai berapa ini? 1600. Untuk shutter speed-nya sampai di 1/30 ya untuk shutter speed-nya. Ya, jadi apabila kita menggunakan auto baru kita bisa gunakan super night-nya ini. Super night standar, low dan middle. Wow, jadi keren ya. Jadi ini seperti di drone DJI Mavic 3 jadinya, mantap ya. Kita coba, ini resolusi 4K, kita lihat bisa di 30 fps, kemudian kita lihat resolusi 2K. Wow, jadi 2K bisa sampai 60 fps, jadi ini yang paling bagus ya. Jadi saya mungkin nanti akan sering menggunakan 2,7K 60 fps, karena biar lebih smooth. Kemudian di Full HD kita lihat, bisa juga sampai 60 fps. Di bagian bawahnya, di sini sama ya, ada white balance, kemudian stylenya ada natural, sunny, moire. Kemudian di bawahnya juga ada pengaturan saturation, contrast, sharpness, halog, HDR. Wow, jadi ada mode HDR juga. Brightness histogram, ini juga penting. Kemudian grid juga ini penting. Oke.
Kemudian, ya, jadi bisa kalian lihat, benar ya. Jadi, internal storage-nya ini ada 64 GB dan biasanya sih kebacanya sekitar 5758 GB ya. Jadi, ini ada memori internalnya, jadi keren. Jadi, apabila kita misalkan lupa membawa memori, jadi tidak perlu khawatir karena di dalam drone-nya sudah ada internal memorinya 64 GB. Mantap ya, keren. Di pengaturan sistemnya, di sini ada normal mode, blockbuster mode, hyperlapse, waypoint, orbit mode, following mode, creative video, line fly mode, range mode, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti akan saya buatkan satu persatu untuk reviewnya. Kemudian lanjut di pengaturan pojok kanan atas ini. Di sini juga sama ya. Jadi di sini return to home altitude bisa kita atur. Kemudian search parking apron, ini misalkan kita mau menggunakan landing pad, jadi bisa kita gunakan ataupun kita nyalakan ini dan otomatis drone-nya langsung landing di landing pad-nya. Mantap ya. Kemudian di sini ada auxiliary light, di mana ini lampunya bisa kita nyalakan terus ataupun matikan ataupun secara otomatis ya. Kemudian lanjut di sini ada obstacle avoidance-nya, di mana ini bisa kita matikan, kemudian bisa ngerem, jadi sama seperti di DJI ya. Kemudian bisa juga bypass, jadi bisa menghindari. Kemudian di sini ada anti-wind mode juga, di mana apabila kita mengaktifkan anti-wind mode, jadi drone-nya lebih kuat dengan angin, akan tapi untuk gimbalnya mungkin kurang stabil ya. Di bagian bawahnya di sini ada mode kontrolnya ya, ada joystick settingnya, kemudian ada remote control button FN. Nah ini jadi fungsi tombol FN ini bisa kita atur. Kemudian bagian bawahnya di sini pengaturan gimbalnya ya, bisa kita atur semua gimbalnya di sini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada pengaturan map-nya, jadi pakai map yang bagaimana sesuai keinginan kita. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada baterainya, di sini bisa kita lihat untuk baterainya dan kita klik di sini, ya. Jadi di sini juga tampak seperti DJI ya. Kalau di C-Fly tidak ada, tapi di Hubsan ini sudah ada baterai cycle-nya, jadi ketahuan berapa kali kita gunakan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini ada versinya dan choose a live stream platform. Oke, bisa juga untuk di YouTube ya. Baik, sekarang kita akan coba terbang di indoor dan di outdoor dan kita akan coba rekam menggunakan memori Poltar 64 GB ya, yang bagus dan bisa buat di 4K 30 fps. Oke, langsung saja kita pasang memorinya. Jadi masangnya pun cukup simpel ya. Cukup simpel masangnya. Kemudian kita letakkan. Oke, jadi di sini bisa kita lihat sudah muncul ya memori. Nanti untuk rekamannya sudah otomatis langsung ke sini ya. Oke, baik, sekarang kita akan coba tes terbang indoor terlebih dahulu ya. Langsung coba kita rekam ya. Kita rekam. Oke. Ya, langsung saja kita open now. Ya, langsung kita naikkan. Baik, secara perlahan. Wow, jadi stabil banget ya. Mantap. Kemudian kita arahkan ke arah saya. Jadi beda ya. Drone harga 10 jutaan. Mantap, keren banget ya. Pasti sudah mantap banget untuk drone harga 10 jutaan. Udah pasti stabil. Sudah pasti stabil. Dan keren, mantap ya. Jadi sekarang kita langsung coba terbangkan keluar ya. Langsung kita coba arahkan keluar. Oke. Kita coba langsung arahkan saja keluar. Jadi mantap banget. Kita arahkan langsung. Ya, dan ini sudah mode GPS otomatis ya. Sudah mode GPS, kita arahkan ke arah saya lagi. Wow. Kita arahkan turun. Mantap. Jadi ini masih mode speednya. Ini mode speed. Oke, kita ke mode film. Jadi mode filmnya halus banget. Keren banget. Mantap. Wow. Drone harga 10 jutaan ya. Mantap banget. Jadi ada harga, ada kualitas pastinya. Kita naikkan coba. Jadi ini kita masih di mode film. Oke. Keren banget. Kita arahkan sedikit ke kiri. Oke. Jadi mantap ya kualitasnya. Jadi keren banget. Kita coba. Jadi mode ini,
Mode filmnya ataupun speed 1 ini keren banget, halus banget. Jadi memang cocok banget buat sinematikan. Keren. Mantap. Oke, jadi ini masih speed 1 ya. Oke, kita mundur saja. Kita sambil mundur. Mantap. Ya, nanti pokoknya akan saya buatkan ya. Satu persatu mengenai drone ini. Akan saya buatkan khusus fitur-fitur dan lain sebagainya. Mantap banget pokoknya. Oke, sambil kita turun. Ya, keren banget ya. Mantap. Oke, keren. Jadi mantap banget ya. Oke baik, jadi seperti itulah video unboxing dan review singkat dari drone Hubsan S Pro Refine ini. Nantikan juga video-video lainnya tentang drone Hubsan S Pro Refine ini, baik itu tes jaraknya, tes terbang malam, dan lain sebagainya. Jadi demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian, terima kasih.